Ada apa Kak Gerangan? Pak E akhirnya kembali bersuara. Panik ya Pak? Panik lah, masa gak panik? Berbarengan dengan Hola netizen yang tercinta, sosok Prof Edi telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan suap oleh KPK. Penangkapan Wamenkumham ini sempat dikaitkan publik dengan karma kasus kopi cyanida Jessica Wongso. Seperti diketahui, sebelum ditangkap, Prof Edi warawiri di podcast untuk membahas kasus tersebut yang ramai diperbincangkan lagi. Di sisi lain, Edi Darmawan selaku ayah Mirna mengaku tidak kenal dengan Prof Edi, walau yang bersangkutan buka suara soal kasus putrinya. Edi Darmawan tidak mengomentari kasus yang menjerat Prof Edi lantaran merasa bukan urusannya. Meski begitu, ia mengucapkan terima kasih karena ahli hukum tersebut sudah membantunya soal kasus kopi cyanida. Hanya saja, ia menyayangkan pernyataan Prof Edi yang salah sehingga dipersoalkan oleh Otto Hasibuan. Namun, Edi Darmawan memaklumi hal itu karena Prof Edi tidak seperti dirinya yang terus mengikuti kasus kopi cyanida. Dari video yang beredar, tidak sedikit netizen yang terhormat mencurigai pernyataan Edi Darmawan. Mereka merasa ayah Mirna berbeda dari sebelumnya yang selalu mengaku kenal dengan orang-orang penting. Profesor Edi, saya kenal juga enggak. Dia bantu jaksa karena dia kan kejaksaan, wakil jaksa agung ya, kalau nggak salah ya. Nah, dari UGM lagi. Dia kesel. Kenapa? Mungkin melihat ini kasus kok berlarut-larut gitu loh. Padahal sudah 7 tahun yang lalu dibawa-bawa lagi gitu loh. Jadi ya itu urusannya Pak Edi Edward ya. Saya nggak kenal beliau. Saya terima kasih dia karena dia sudah banyak bantu kan ya ngomongin. Ya tapi ngomongin salah-salah juga itu yang Pak Otto tangkep tuh ya. Jadi ya maafin lah dia Pak Otto. Ya mungkin ada beberapa hal nggak tahu kan dia nggak ngikutin. Kalau saya kan bapaknya tahu ngikutin nempel terus sama kasus ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Profesor Edi, saya kenal juga enggak. Biasanya kan bapaknya Mirna ini Edi Solihin semua dia kenal, sampai KPK pun orangnya dia kenal, ya seluruh instansi penting juga dia banyak kenal. Kok tiba-tiba sang profesor yang membela mati-matian ini tidak dia kenal? Kasihan sekali sang profesor ini. Aduh, udah berjuang mati-matian malah bapaknya Mirna katanya tidak kenal. Pak Otto itu tidak menghancurkan hukum atau tidak membuat cerah. Dia hanya supaya keadilan sang Jessica bisa ditegakkan. Dan di akhir Pak Edi Solihin juga menyatakan dia tidak berasa bahwa dia itu senang, dia berasa menang. Padahal waktu di wawancara Netflix perasaanku beda sekali ya. Yes, I win. Kok sekarang jadi bertolak belakang ya? Lucu juga ya. Aku rasa Bapak Edi ini sekarang lagi ketar-ketir nih. Karena perisainya udah satu-satu udah kena ya. Ada yang udah kena tersangka jadi KPK. Ini berikutnya who is the next? Ini Bapak Edi ini udah minta maaf terus ini ya. Ini udah kelihatan something. Udah kelihatan something wrong ini. Semoga lah ya, semoga bisa berjalan lancar ya Pak Otto ini bisa menyelesaikan keadilan untuk sang Jessica ini ya. Kami tetap akan pasti dukung sampai Jessica dilepaskan. Harus tahu teknik manipulasi yang dipakai ayahnya Mirna Salihin tadi, Pak Edi, namanya adalah teknik pasif agresif. Dan ayahnya Mirna punya pola menggunakan metode pasif agresif ini sering banget. Yang paling kentara di wawancaranya dengan Karni Ilyas dan yang terakhir dengan Intens kemarin. Dia minta maaf seolah-olah dia dalam posisi ingin melemah, merendah, ingin kelihatan tidak berbahaya, kelihatan kalau dia sudah bertobat, membaik, melunak. Tapi kenyataannya tepat setelah dia minta maaf, dia kembali menyerang Pak Otto. Dianggapnya Pak Otto mengacak-acak tatanan hukum yang sudah baik, tidak perlu lagi lah mengubah-ubah sesuatu yang sudah diputuskan, yang sudah lampau. Kembali menghina Netflix sebagai sumber akar masalah di semua ini. Jadi seorang manipulator senang banget menggunakan teknik ini pasif agresif demi tujuan untuk menarik perhatian kamu dan simpati kamu. Dan metode pasif agresif juga bisa kalian lihat di wawancara dengan Karni Ilyas. Dia minta maaf kepada Jessica, ngatain mukanya jelek, kayak setan dan lain sebagainya. Seolah-olah dia udah merendah nih ya dari posisi kita gitu ya. Tapi tepat setelah minta maaf, dia kembali menghina-hina Jessica secara brutal, menyerang Jessica, mengatakan liar atau pembohong, pembunuh dan segala macam. Dia serang juga Otto dan lain-lain.
Bahkan ibunya Jessica juga diserang di situ. Nah, jadi teman-teman jangan sampai ya kalian mudah terperdaya dengan seorang narsistik, karena mereka sering banget menggunakan teknik ini membuat kita bingung gitu. Ini orang sebenarnya udah tobat atau belum? Ini sebenarnya dia tuh tulus atau enggak? Ya kalau memang dia masih secara agresif menyerang, ya artinya permintaan maafnya tidak tulus atau fake apology. Nah, karena kamu sekarang udah tahu, jadi hati-hati ya kalau kamu berhubungan dengan manipulator atau narsistik seperti ini, apalagi kalau kamu sendirian gak ada yang ngebelain. Pahami mana yang fakta, fokus ke fakta dan kejadian yang sebenarnya, bukan ke ucapan manisnya. Karena ucapan semanis apapun, seorang narsistik siap kapanpun untuk menyerang kamu habis-habisan. Eddie ini sering banget menggunakan berbagai jurus manipulasi. Selain pasif agresif, dia juga sering gaslighting, adu domba atau triangulation. Dia juga sering smear campaign, menyebar fitnah kemana-mana. Dia juga sering berbohong atau lying. Dia juga sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak penting, informasi-informasi sampah atau word salad, buat orang bingung, membuat orang seolah-olah dia dalam posisi lemah. Itu semua adalah manipulasi, guys. Dan masih banyak sebenarnya jurus manipulasi yang dilakukan oleh Pak Edi. Jadi kalau kalian masih percaya sampai detik ini sama ucapan yang keluar dari mulutnya Pak Edi, hati-hati dengan logika kalian. Berarti kalian gampang terperdaya di dunia nyata. Dan buat kamu yang pengen tahu lebih banyak jurus-jurus manipulasi supaya tidak mudah diperdaya atau dimanipulasi, follow akun ini karena aku sering bahas berbagai trik manipulasi yang mereka lakukan. Kok minta maaf sekarang, Pak? Kenapa? Ada apa gerangan? Udah ketar-ketir ya, Pak? Bapak ketar-ketir dah. Apalagi itu yang seono tuh, yang sahabat Bapak itu, yang sering masuk podcast itu loh. Nah, udah jadi tersangka itu. Jadi gimana kok sekarang jadi kalem? Jadi kalem. Bapak udah sadar ya menghukum anak orang tanpa bersalah. Itu 7 tahun loh Pak Jessica Wongso itu di penjara. Sampai saat ini dia tidak pernah mengakui yang kalian sangkakan. Ingat Pak, hukum karma itu berlaku. Nah, menurut kalian gimana ini netizen? Udah pada kalem semuanya. Gimana ini? Ini tugas kalian ini netizen. Pak, daripada Bapak ngomong sana sini yang gak benar, lebih baik Bapak telan granat. Setelah sekian purnama mendaki gunung, mendaki bukit, lalu akhirnya turun gunung, ada apakah gerangan? Pak E akhirnya kembali bersuara. Panik ya Pak? Panik lah, masa gak panik? Berbarengan dengan akan dilakukannya upaya-upaya hukum sebelum melakukan pengajuan PK. Ya, apakah perlu list kesalahan kejanggalannya aku blow up satu persatu, atau bahkan aku blow up list by list tentang name by name-nya siapa saja yang terlibat? Apakah perlu juga aku speak up tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi? Tapi nggak perlu lah ya. Kayaknya mungkin sudah mengetahui dan menyadari apa saja yang menjadi ganjalan dan batu sandungan yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi kalau memang diperlukan, aku akan paparkan name by name yang terlibat, list by list, apa saja kejanggalan yang diperbuat kalau diperlukan. Tapi keren juga setelah sekian purnama akhirnya turun gunung. Kenapa Pak? Panik ya Pak? Panik lah, masa nggak panik sih? Tapi lucu juga sih ngelihat mimik wajah, tatapan mata, seperti ada hal-hal yang memang bergejolak di batinnya. Jadi seperti ada rasa khawatir. Nggak usah khawatir Pak, kalau Bapak merasa yakin dengan apa yang dilakukan selama ini, ya hadapi gitu. Tidak perlu panik. Tapi panik lah, masa nggak panik sih? Sabar ya Pak Lucu, serius aku lihat apa yang ditampilkan. Jadi serius, jadi kocak lawak gitu ya. Sebelumnya berapi-api, menyepelekan orang, menyepelekan keadaan. Meskipun ada beberapa hal yang disampaikan tetap menjadi pembenaran, tapi serius buat aku lucu dan kocak kawan. Panik lah, masa nggak panik sih?